Selamat datang teman-teman semua di channel Sobat Katlos Saham. Kita masuk di video yang keempat ya. Buat teman-teman yang belum nonton video 1, 2, dan 3 silahkan. Bagi yang mau menonton, kita di video yang keempat akan membahas langsung saham Gajah Tunggal. Gajah Tunggal gimana keadaannya? Sehat kah? Kita cek terlebih dahulu. Untuk GJTL, dia closing 995 ya, netral-netral saja. Dia closing di atas garis warna oranye. Berarti kesimpulannya untuk GJTL ini menarik ya. MACD-nya oke, RSI pun oke. Yang paling penting adalah dia tidak nembus 980. Itu garis yang tidak boleh ditembus ya. Secara teknikal daily, GJTL ada potensi untuk lanjut kenaikan ke harga 1030 sampai 1050-an lah ya. Menarik kalau kita melihat dari daily. Coba kita cek dulu lewat weekly-nya. Nah, secara weekly pun dia harusnya oke. Minggu besok ini wajib lanjut candle hijau ya. Karena apa? Kalau dia besok bikin candle merah lagi, itu sudah kurang oke. Secara RSI dia harusnya lanjut naik. Harusnya. Tapi itu semua tergantung bandar. Dan semisal kok besok Gajah Tunggal ini turun, amati garis biru muda ini. Di harga 865. Itu. 865 itu ada garis biru muda, nggak boleh ditembus ya. Namun harapan kita semua dia melanjutkan kenaikan ya. Secara daily pun dia bagus dengan target 1020 sampai 1050. Itu saja untuk GJTL. Kita lanjut di saham yang kedua, ada SMGR. SMGR secara technical weekly menarik, MACD-nya oke, RSI pun oke. Dia ada target kenaikan ke harga 2500. Bentar. 2500 sampai 2650 untuk semen ya. Semen Indonesia Persero. Dan ini juga ada sentimen bagus untuk saham-saham BUMN kayak Kras, PTPP kan naik semua itu kemarin. Karena Danantara masuk mungkin ya. Dan itu bagus untuk SMGR, otomatis besok ada potensi lanjut kenaikan kembali. Candlenya hijau dan itu bagus. Semoga dia break 2650 agar lanjut ke 2800 ya secara weekly. Kalau kita melihat secara daily pun SMGR bagus lah ya. Bagus oke. Semoga dia nggak lanjut turun. Semoga nggak tembus 2300. Itu aja sih kunci dari SMGR. 2300 garis warna kuning tidak boleh ditembus. Secara daily pun menarik, harusnya besok dia lanjut naik kembali minimal ke 2500 dulu. 2500 nya tembus atau break, dia ada potensi ke 2600 atau 2650-an. Itu untuk SMGR ya. Buat teman-teman yang belum punya SMGR ya silahkan cicil-cicil saja area belinya 2450 sampai 2400 atau mau nunggu di 2400-an juga boleh. Yang penting 2300-nya tidak ditembus oleh SMGR. Seperti itu. Lanjut di saham yang ketiga ada DKFT. DKFT closing netral aja ini di harga 222. Sehari diisi 2. Secara technical daily DKFT menarik ini. Dia ada potensi lanjut naik kembali ke harga 230 sampai 240 ya. Garis kuning ini ada target dia 240 wajib tembus besok, minggu besok ini wajib lanjut naik. Wajib ya. 240 kalau tembus dia lanjut ke 250. Untuk DKFT menarik ya. Apakah dia akan nutup gap? Nutup gap dia sampai 240 itu bisa jadi ya. Secara daily menarik. MACD memang belum GC, RSI tapi udah bagus ya. MACD-nya belum GC, santai saja. Namun yang jadi masalah di sini adalah weekly dia. Weekly-nya memang kurang oke ya. Bahkan cenderung mengerikan kita melihat dari MACD-nya. Namun itu nggak apa-apa.
Gak apa-apa, kalian boleh amati saja besok dengan target terdekat ke 230 dulu sampai 240. Semoga saja diizinkan oleh bandarnya ya. Target dia nutup gap dulu sampai 240 untuk DKFT-nya, oke? Seperti itu DKFT. Lanjut ada saham FAS. Ini saham apa ya? Zombie ya? Fast Food Indonesia itu saham zombie. Ini udah jelas. Saham zombie untuk FAS, kita cek FAS. Wah, teknikalnya ngeri ya. Weekly-nya ngeri ini. Weekly-nya ngeri, MACD-nya kurang oke, RSI pun kurang oke. Terus lagi secara daily dia nggak boleh tembus 144 nih. 144 itu ajalah kunci dari FAS. Nggak boleh nembus garis warna merah. Semoga aja besok ada pantulan dulu. Semoga ada pantulan dengan target dia ke 165 sampai 170. Namun jika kita melihat dari teknikalnya FAS, ini kurang bagus ya. Buat teman-teman yang belum punya jangan dibeli dulu, dan buat teman-teman yang sudah terlanjur punya FAS harap berhati-hati. Kunci 145 atau 150 dulu deh, nggak boleh tembus. Gitu aja untuk FAS ya. Kesimpulannya kurang menarik. Lanjut ada Mutu. Ini Mutu sempat naik kemarin ya, sempat naik dan closing 4%. Closing 4% itu lumayan juga ini untuk Mutu ya. Untuk Mutu secara teknikal daily dia menarik, MACD-nya oke, RSI pun bagus, dia break 105 tambah bagus ya. Berarti untuk targetnya Mutu itu ada di 105. Namun hati-hati, dia candlenya kayak gini, ini candle yang kurang saya sukai sebenarnya ya. Ya, boleh dicoba teman-teman. Boleh dicoba antri beli 100 sampai harga 95. SL-nya di 93 atau 92, target TP 105. Itu secara daily Mutunya menarik. Jika melihat dari weekly pun wah bagus ini. Secara weekly menarik, ada potensi lanjut naik lagi. Ya, gini berarti bikin plan. 101 sampai 97, SL-nya boleh di 95 atau 94, target TP-nya di 105 sampai 110 atau 115. Itu saja untuk Mutu ya. Kesimpulannya menarik, weekly-nya pun bagus, terus daily-nya pun bagus. Ini ada potensi lanjut naik kembali. Bagus ya. Namun tetap resiko ditanggung masing-masing ya. Disclaimer on. Untuk Mutu seperti itu. Lanjut ada Avia. Avia terkoreksi ya di harga 394. Kita cek dulu secara teknikal daily. Avia ada potensi lanjut turun kembali dengan kunci dia support ada di 390. Garis warna biru dia tidak boleh jebol ya, 390 nggak boleh jebol. Terus jika dia jebol maka ada potensi lanjut turun kembali ke harga 386. Dan jika jebol 386 maka dia bisa jauh sampai ke 380 atau 370. Itu apesnya ya. Apesnya bisa ke 350 lagi. Hati-hati saja untuk Avia. Secara daily kurang menarik. Nah, kita cek secara weekly juga. Secara weekly pun dia kurang oke ya. Kurang oke, namun dia masih ketahan di garis warna coklat. 393 itu ada garis. Dia masih ketahan di situ dan semoga saja dia mantul besok. Semoga saja dia mantul atau minggu besok mantul ya. Namun daily-nya tadi kurang menarik, berarti ada potensi untuk turun dulu 1 hari atau 2 hari. Di hari ketiga, hari Rabu, Kamis, Jumat dia semoga mantul gitu. Jadi kesimpulannya gimana Om? Buat Avia, bagi yang belum punya, tunggu di harga 380-an aja. Tunggu di 380-an, antri bikin area buy 380 sampai 370, SL-nya di 366, target TP-nya di 390 sampai 400 kembali. Itu untuk Avia ya. Jadi saran saya tunggu dia koreksi terlebih dahulu. Lanjut ada IOTF.
IOTF terkoreksi 0,70% di harga 141. Kita cek secara teknikal weekly-nya, IOTF menarik. Kita screenshot dulu, boleh dijadikan untuk rekom ini. Weekly-nya menarik, MACD bagus, RSI bagus, dia closing di harga 141. Oke, ada potensi lanjut naik kembali dia. Jauh ini targetnya. Target weekly ini ya. Target weekly dia bisa ke 170. Target weekly bisa ke 170. Itu weekly. Coba kita cek daily-nya dulu. Nah, daily-nya target terdekat dia ke 145 dulu. 145, 146-nya jebol, maka lanjut dia. Bisa lanjut ini sampai mana? 170. Tapi kunci dia 145, 146 jebol dulu. Break ya, breakout, jebol, lanjut. Nah, supportnya itu ada di 139, 138. Itu garis yang tidak boleh ditembus. Kalau nembus 139, 138, boleh di cut loss dulu atau boleh ditinggalkan dulu, tunggu di bawah lagi di 130-an. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum punya IOTF atau suka IOTF, silahkan bikin area beli 141 sampai 138, SL-nya boleh di 136, TP-nya boleh di 146, 150, 160 sampai 170. Itu target jauhnya ya, 170. Seperti itu untuk IOTF. Namun hati-hati secara MACD dan RSI dia daily-nya ya. Ini sudah ada di atas. Itu aja sih paling hati-hatinya. Daily yang udah di atas. Kalau weekly-nya ini jujur cakep. Weekly-nya cakep. Itu aja untuk IOTF. Oke. Kita lanjut, ada saham meja. Ini meja kayaknya ARB ya. Wah. ARB guys. Untuk meja, tipikal saham meja itu kalian boleh ya ngecek pola-pola sebelumnya. Jadi hati-hati, kalau meja itu kan polanya gini. Dia naik perlahan terus banting. Naik perlahan lagi terus banting. Naik perlahan banting, naik perlahan banting gitu terus. Jadi kalian harus pahami polanya. Nah, kalau kita melihat meja secara technical weekly ya. Technical weekly dia nggak boleh nembus 262 sampai 257 secara weekly. Itu garis biru dan merah nggak boleh ditembus. Nggak boleh ya. Berarti kalau misal besok hari Senin dia ARB satu kali lagi, itu wajib kebongkar ARB-nya. Gak boleh terus ARB sampai closing. Bahaya kalau dia ARB sampai closing ya. 262, 257 gak boleh ditembus. Namun kalian boleh melihat MACD meja dan RSI-nya itu kurang oke ya. Apalagi daily-nya. Daily-nya dia nembus ya. Ini saya nggak lagi menjelek-jelekan, enggak, tapi kita cuma membaca chartnya saja kayak gini. Ini mengerikan. Mengerikan. Om boleh dibeli nggak om? Jawabannya, kalau saya boleh. Kenapa? Patokannya gini, dia udah bikin 4 candle merah. Udah bikin 4 candle merah atau bikin 1 kali lagi candle merah, itu wajib ada hijau 1 lagi. Ketika dia bikin 4 atau 5 candle merah, wajib ada hijau 1 candle. Kenapa? Biar sehat. Kecuali kalau dia mau nggak sehat kayak BDKR. BDKR itu dari 1000 sampai 100 nggak ada candle hijau, kan stres. Ya kan? Sampai disuspend. Ya gimana? Itu terserah kalian. Jadi kalau mau nyoba cicil di ARB sekali lagi atau ARB 2 kali lagi, itu boleh kalian cicil. Dengan targetnya ini bisa rally lagi. Target pembalikan arahnya sama seperti pola-pola sebelumnya ya. Setelah dibanting dia lanjut naik kembali. Oke. Menarik juga sebenarnya untuk meja. Dan meja itu sejujurnya sudah masuk pantauan saya juga. Tapi buat pribadi ya, gak untuk konsumsi publik, gak untuk konsumsi atau rekom di grup. Nih kan meja udah masuk nih, udah masuk WL saya. Oke, kita lanjut nanti di video yang kelima. Bye bye.